warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Andrian Triadi Maulana. Kita lagi ada di channel gue yang baru-baru ini. Ya, hari ini gue bakal bahas yang namanya PHO. PHO itu adalah perusak hubungan orang. Itu sangat bahaya banget sih kalau menurut gue. Ya, sebelumnya gue juga pernah ngalamin. Pasti gengs brother di luar sana juga pasti udah pernah ngerasain namanya di PHO-in, dan pastinya juga lu pernah jadi PHO, dan lu juga pasti nggak yang namanya orang PHO itu nggak pernah ngerasain kalau dia itu adalah seorang PHO. Nah, makanya di channel gue ini gue bakal ngasih tahu kayak gimana sih orang-orang PHO, biar kalian itu hati-hati sama orang itu. Jangan sampai hubungannya itu bakal pecah cuma gara-gara omongan orang yang so tau. Oke, kita lanjut. Jadi, gue bakal ngasih tahu beberapa sifat orang biar tuh kalian tahu macam-macam orang yang akan merusak hubungan kalian. Yang pertama itu jangan sampai salah curhat. Kalau lu udah salah curhat itu bahaya. Kenapa? Otomatis kalau yang namanya lu percaya sama orang untuk jadi pendengar baik lu, untuk jadi pendengar cerita keluhan lu sama hubungan lu, hati-hati, karena zaman sekarang sahabat itu banyak yang suka sama pacar-pacar kita. Ya, ini pribadi gue sih, banyak yang kita ajakin curhat nggak taunya dia malah tahu kepribadian cowok lo, dan makanya dia pengen merusak hubungan lo dan pengen si pacar lo ini jadi pacar si teman yang bakal jadi pendengar curhatan lo. Ya, itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, dia itu suka mengejek-ngejek pacar lo. Apa sih kalau bukan mengejek itu menjelek-jelekan gitu. Kayak lu lagi nongkrong di suatu tempat sama teman-teman lu cerita gitu keluhan sama cowok lu bilang lu baru jadian sama cowok ini atau cewek ini, teman-teman lu bakal menilai. Lu pasti mendengar penilaian teman-teman lu, pasti lu bakal nangkap semua penilaian teman-teman lu. Itu pasti kalau lagi nongkrong. Dan hati-hati banget kalau ada temen yang bilang pacar lu kayaknya kurang gini deh, pacar lu kayaknya gak pantas deh sama lu kayak gini. Ini tuh ngejalinan lu, harusnya lu yang lebih tahu gimana pacar lu. Jangan apa-apa kata orang, hati-hati, namanya sahabat teman udah jelek-jelekin pacar lu. Harusnya yang bisa menjelek-jelekan atau membagus-bagus atau membaik-baikkan pacar lu itu hanya diri lu sendiri, bukan orang lain. Jadi ini tuh bener-bener lo sama pacar lo yang ngejalanin, bukan keputusan teman lo sama pacar lo. Tips aja sih, jadi gini, gimana pun nantinya hubungan kalian, apapun kekurangan masing-masing kekasih kalian, lo itu harus bisa saling melengkapi. Jangan semuanya itu lu pengen tuh instan. Lu nemu pacar lu bisa jadian sama pacar lu, nggak tahu lu tahu kekurangan dia apa. Itu salah. Sebelum lu pacaran lu harus sudah tahu kekurangan dan kelebihan pasangan lu. Karena apa? Orang yang udah ngerestuin, orang yang udah memutuskan untuk jadian, itu benar-benar orang yang udah nerima apa adanya kita. Bukan hanya nafsu karena cinta, bukan hanya nafsu karena kita melihat. Gitu, gengs. Jadi oke lah, sedikit kita mendengar apa pendapat orang lain, tapi ingat, kita harus saring lagi pendapat orang lain ke diri kita, buat pasangan kita. Kalau sampai benar emang pendapat orang itu benar dan lo benar-benar real ngeliat faktanya, itu baru yang namanya lo harus berontak. Tapi kalau nggak ada real, nggak ada fakta dari apa yang lo lihat, dan sekali-kali lo percaya. Karena lu kalau udah percaya sama teman-teman lu yang ngomongnya asal-asalan atau mungkin yang sok tahu, hubungan lu gak bakal lancar. Lu pasti bakal mikir yang enggak, lu pasti bakal mikir, iya kali cowok lu gak ngabarin gue kayak, iya kali ya di cowok gue gak jemput gue kayak gini, iya kali. Banyak hal yang lu gak banyak hal yang lu netting ke pasangan lu. Ya sekali lagi gue bilang sih, balik lagi ke diri lu lah.
karena yang menjalani hubungan pacaran itu ya diri lu sendiri, bukan orang lain. Nah, yang terakhir itu adalah kan sampai teman atau sahabat lo itu sering menceritakan mantan-mantan lo. Jadi gini, lo baru jadian sama pacar lo, tiba-tiba lo cerita ke teman atau sahabat lo, tuh nggak senang gitu, ngerasa kayak perasaan lo itu pantas sama mantan lo yang kemarin gitu. Dan di sini saat lo mau ceritain si doi baru lo, tapi teman dan sahabat lo itu malah ceritain mantan lo atau mantan lo yang kemarin atau mantan lo yang mereka suka, agar lo itu balikan sama mantan lo. Jadi ya seenggaknya ya apa yang nggak mereka suka dia nggak mau lihat gitu, dia tuh mau lihat lo sama yang mereka suka. Itu juga bisa mematahkan semangat lo untuk ke doi gitu. Cuma hati-hati aja gengs. Terus dan hati-hati juga bagi pasangan-pasangan yang di luar sana, kalian mempunyai sifat yang bosanan atau sifat yang memikirkan diri sendiri, itu hati-hati. Karena apa aku bilang hati-hati? Karena gini, kalau yang namanya hubungan itu selama-lamanya sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti itu ngerasain yang namanya bosan, atau lu pengen cari situasi yang baru, pengen cari keadaan yang baru, lu gak mau kayak gini aja gitu. Nah, di saat ada orang yang nemenin lu ngerubah suasana hari-hari lu, padahal sih posisinya ini sama, posisinya lu udah punya pacar gitu, tapi pacar lu itu sangat membosankan dengan kesibukan mereka yang mengabaikan lo. Di sini pasti lu ngerasa ada, lu pengen nyari seseorang yang pengen merubah suasana hari-hari lo. Dan tiba suatu hari nanti, kalau di saat rasa bosan lu masih ada, pasti bakal ngebanding-bandingin dia sama cowok lu gitu. Dia yang bakal ngasih masukan, dia yang bakal ngasih pendapat di saat lu curhatin cowok lu atau cewek lu. Ya lu pasti bakal ngerasa sedikit demi sedikit akan ngerasa nyaman, itu pasti. Karena kenyamanan itu tuh timbul karena ada sifat dewasa dari seseorang untuk merubah suasana hari-hari lo atau suasana hati lo yang lagi buruk. Jadi hati-hati aja sama orang yang kayak gitu, karena PH itu tanpa disadarin dia bakal ada sendirinya. Ya gue cuma ngasih tau aja, ya itu yang gue lihat sih, itu yang gue rasain, itu yang gue tahu. Jadi ya buat hubungan pasangan di luar sana, ya hati-hati aja. Ya ini sih buat hubungan kalian kan pasti otomatis gak mau main-main. Kalian itu gak hanya sekedar main-main, pasti kan ada yang namanya hubungan itu pengen serius. Males ya namanya untuk cuma memainkan perasaan. Pasti kan dia pengen melanjuti hubungan pasangan kalian itu untuk ke jenjang yang lebih serius. Jadi kalau kata Bang Napi, waspadalah. Kesempatan akan ada karena ada kesempitan. Kenapa aku bilang kesempitan? Karena di saat sisi sempit lo yang lagi buruk, orang bakal ada kesempatan untuk masuk di kesempitan itu dan bakal merubah suasana kesempitan lo jadi kelegaan dari orang lain, tapi bukan sama pasangan. Ini hanya sekedar cerita gue, dan biar lu tuh lebih hati-hati aja, kalian lebih hati-hati aja sama orang-orang yang PH di luar sana. Biar hubungan kalian tetap love story. Kenapa bilang love story? Karena cerita cinta kalian itu bakal indah karena diri kalian sendiri. So jangan lupa subscribe and like my channel. Andrian Treddy Maulana pamit undur diri, and then see ya.